Halo, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Hedi David Trisat. Saya mahasiswa S2 Universitas Respati Indonesia, program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Angkatan 38. Saat ini saya akan membahas tentang sarkopenia pada lansia. Lansia secara biologis mengalami berbagai perubahan fisiologis tubuh yang kompleks yang dikenal dengan istilah penuaan. Seiring berjalannya waktu, proses penuaan ini akan meningkatkan risiko terjangkitnya berbagai penyakit dan menempatkan lansia dalam kerentanan terhadap penurunan kualitas hidup hingga kematian. Menurut penelitian, Indonesia pada tahun 2019 lalu memiliki populasi lansia sebanyak 9,6% dari total penduduk. Persentase ini akan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 20% pada tahun 2040 sampai 2050 nanti. Angka ini menandakan bahwa Indonesia sudah memasuki masa transisi menuju negara dengan struktur penduduk menua. Tentu, hal ini menjadi masalah kesehatan lansia yang memerlukan perhatian besar, mengingat masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia dan tentu saja berdampak besar pada bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu penyakit yang cukup banyak diderita para lansia yaitu sarkopenia. Penyakit ini jarang menjadi perhatian dalam praktek klinis dan lebih sering hanya menjadi bahan penelitian atau riset. Padahal hasil studi di Indonesia didapati 1 dari 5 orang lansia diprediksi menderita sarkopenia. Sehingga ada baiknya kita mengetahui sedikit lebih dalam lagi tentang sarkopenia. Apa definisi dari sarkopenia? Sarkopenia merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh kehilangan massa, kekuatan, dan fungsi otot yang bersifat progresif dan menyeluruh. Penurunan massa dan fungsi otot ini terjadi akibat ketidakseimbangan proses katabolisme dan anabolisme di sel otot, sehingga berisiko tinggi menyebabkan penderitanya mudah untuk cedera. Apa penyebab terjadinya sarkopenia? Penyebab sarkopenia ada 2, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer yaitu karena faktor umur, di mana terjadi perubahan-perubahan fisiologis pada tubuh, terjadi penurunan hormon, yaitu hormon-hormon anabolik seperti hormon insulin, growth hormone, testosteron, dan lainnya. Akibatnya sel-sel menjadi berkurang dan juga terjadi disfungsi mitokondria. 2 penyebab sekunder. Ada 3 yang menyebabkan. Yang pertama, berhubungan dengan aktivitas tubuh yang kurang. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang malas bergerak dan berolahraga. Resiko ini menjadi lebih besar jika dibarengi dengan gaya hidup yang kurang aktif, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu hanya dengan berdiam diri atau tidur-tiduran sepanjang hari. Selain itu, penyebab lainnya adalah faktor stres berat, sehingga menurunkan mood orang tersebut untuk beraktivitas. Kemudian yang berhubungan dengan penyakit, yakni penyakit kronis seperti TBC, PPOK, rheumatoid arthritis, penyakit-penyakit endokrin, keganasan, dan penyakit neurogeneratif lainnya. Yang ketiga, kurangnya asupan kalori dan nutrisi, khususnya protein dan asam amino. Itu bisa menjadi faktor pemicu timbulnya sarkopenia karena nutrisi sangat berperan dalam pembentukan massa dan jaringan otot. Kemudian apa gejala atau akibat dari sarkopenia? Yaitu yang dapat kita lihat, otot-otot tubuh mengecil, kekuatan otot berkurang, yaitu kemampuan menggenggam dan angkat beban berkurang. Kesulitan mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang membutuhkan kekuatan otot, seperti berjalan atau naik turun tangga. Kemudian terjadi peningkatan risiko terjatuh sampai risiko kematian.
Bagaimana cara mendeteksi sarkopenia? Ada serangkaian tes yang tersedia untuk mendeteksi sarkopenia, seperti tes kualitas otot, tes kekuatan otot, tes kinerja fisik. Untuk tes kekuatan otot dan tes kinerja fisik itu dapat dilakukan di layanan primer. Misalnya dilakukan tes-tes sederhana seperti tes kecepatan berjalan, tes pegangan, dan tes keseimbangan berdiri. Apa terapi sarkopenia? Hingga kini, belum ada obat atau terapi medikamentosa untuk manajemen sarkopenia pada lansia. Terapi yang ada masih bersifat suportif, meliputi asupan nutrisi dan latihan fisik. Asupan nutrisi yaitu berupa protein dan vitamin D. Latihan fisik berupa latihan resistensi yang dikombinasikan dengan latihan keseimbangan. Dan untuk terapi hormonal dan obat-obatan masih dalam penelitian sampai saat ini. Kemudian, bagaimana kita mencegah sarkopenia? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sarkopenia. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Misalnya, aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah seperti berjalan, naik tangga, atau berkebun. Latihan fisik lainnya seperti latihan aerobik, latihan angkat beban untuk usia yang lebih muda, dan latihan keseimbangan. Ini dilakukan untuk meningkatkan ukuran dan kekuatan otot. Untuk pencegahan yang kedua, yaitu melalui asupan nutrisi, yaitu tentu saja makanan yang mengandung banyak protein seperti daging, ikan, seafood, kacang-kacangan, telur, dan susu. Makanan yang kaya akan vitamin D dan makanan yang tinggi asam lemak omega 3 seperti yang terdapat pada ikan, misalnya pada ikan salmon, ikan tuna, ataupun pada ikan teri dan sarden. Jadi, kombinasi antara aktivitas fisik dan asupan nutrisi adalah kunci utama pencegahan sarkopenia. Dengan adanya pengetahuan atau informasi singkat ini, kita bisa lebih waspada terhadap sarkopenia. Paling tidak, upaya screening sudah bisa dilakukan di layanan primer. Begitu juga dengan konseling nutrisi dan aktivitas fisik juga bisa dilakukan untuk mencegah ataupun membalikan progresi sarkopenia pada lansia yang sudah menderita sarkopenia tersebut. Jangan sampai lansia dibiarkan menderita penyakit-penyakit lain, nantinya akibat sarkopenia yang tidak terdeteksi dan tertangani. Selanjutnya, untuk penanganan sarkopenia lebih lanjut, bisa kita konsulkan ke fasilitas rumah sakit yang memiliki dokter konsultan geriatri. Semoga apa yang disampaikan saat ini bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, ada sebuah ungkapan yang menyatakan, bukan menambah panjang hidup yang penting, tetapi menambah hidup ke dalam umur Anda, ke dalam tahun-tahun yang masih bisa kita nikmati. Terima kasih, semoga sehat selalu.